Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Mindasari, NPM 1850422. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi sel, yang mana materi ini berada di kelas 11 semester 1. Adapun tujuan dari pembelajarannya sendiri yaitu yang ke-1, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sel. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan penelitian sel dan teori sel. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan komponen yang ada dalam sel tersebut. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian dari sel tersebut. Yang kelima, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai macam organel yang ada dalam sel tersebut. Yang keenam, peserta didik mampu menyebutkan berbagai macam organel yang ada dalam sel tersebut. Yang ketujuh, peserta didik mampu menggambarkan berbagai macam organel yang ada dalam sel tersebut. Yang kedelapan, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Yang kesembilan, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan antara sel tumbuhan dan juga sel hewan. Yang ke-10, peserta didik mampu menjelaskan proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil yang menyusun makhluk hidup. Pada masa pandemi seperti ini, pembelajaran itu tidak boleh dilupakan karena kita sebagai seorang guru harus bisa membimbing siswa-siswinya dengan mampu berpikir kritis supaya siswa-siswi itu terus lebih giat lagi belajar di rumah, yang mana dengan diadakannya proses pembelajaran daring ini kita tidak boleh patah semangat karena di sini kita harus bersemangat terus. Dengan itu, marilah kita belajar sama-sama menggunakan Zoom meeting yang terbatas ini. Perlakukanlah Zoom meeting ini menjadi pembelajaran yang efektif dan juga efisien sehingga peserta didik bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Senyawa struktural fungsional terkecil ataupun senyawa kimia penyusun sel ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang ke-1 yaitu adalah karbohidrat. Karbohidrat terdiri dari unsur kimia yang mana dibagi menjadi 3 bagian. Ada karbon, kemudian ada hidrogen, oksigen. Karbohidrat ini menurut struktur fungsinya itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada karbohidrat sederhana sebagai sumber energi. Yang kedua, karbohidrat berantai panjang sebagai cadangan energi. Karbohidrat ini dibagi ataupun dikelompokkan menjadi 4 bagian. Ada monosakarida, di mana monosakarida itu memiliki gula sederhana. Contohnya nasi, kentang, jagung, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada disakarida, di mana disakarida ini gula 2 pentosa. Nah, gula 2 pentosa ini contohnya itu seperti basa nitrogen, basa purin, basa pirimidin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, oligosakarida ini akan menghasilkan 3-10 monosakarida. Yang keempat adalah polisakarida. Polisakarida ini merupakan polimer dari banyak gula. Contohnya seperti glikoprotein, kemudian glikolipid, wax ataupun lilin, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua adalah lipid ataupun lemak. Di mana lipid ataupun lemak ini akan diekstraksi. Hasilnya itu akan diekstraksi oleh jaringan tumbuhan dan juga jaringan hewan yang dibantu oleh lemak perarut. Kemudian hasil ekstrasinya ini akan menghasilkan suatu senyawa lemak campuran yang kompleks yang terdiri dari trigliserida, fosfolipida, glikoprotein, glikogen, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah protein. Protein ini merupakan asam amino yang paling besar karena di sini protein itu tersusun dari nukleotida ataupun protein ini tuh dibentuk oleh suatu senyawa yang dinamakan asam
asam amino tadi kan. Yang kemudian protein ini itu dibagi menjadi dua bagian, ada asam amino esensial dan juga ada asam amino non esensial. Asam amino esensial ini contohnya seperti histidin, fenilalanin, triptopan, dan lain sebagainya. Untuk yang non esensial sendiri dikembalikan kepada non esensial. Keempat, asam nukleat. Asam nukleat ini terdiri dari dua jenis, adalah RNA dan DNA, di mana asam nukleat ini terdiri ataupun terbentuk dari nukleotida, yang mana nukleotida ini tersusun oleh glikoprotein, kemudian ada gula pentosa, basa purin, dan juga basa pirimidin. Fungsinya untuk apa sih asam nukleat ini? Fungsi dari asam nukleat ini adalah untuk bioproses pada sel tersebut dan juga untuk membawa informasi materi genetik. Di sini, sel itu memiliki organel-organel yang begitu beragam di dalam tubuh. Yang ke-1, dinding sel. Dinding sel ini merupakan suatu organel yang paling luar yang melindungi isi sel tersebut. Fungsinya itu adalah untuk apa? Untuk memproteksi organ-organ yang ada di dalam sel tersebut. Diibaratkan seperti orang tua kita yang melindungi kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah inti sel. Inti sel ini merupakan organel yang ada di dalam sel karena mengatur segala aktivitas yang ada di dalam sel. Yang ketiga, membran plasma. Membran plasma merupakan suatu organel yang sifatnya itu semipermeable. Karena apa sih gitu? Semipermeable itu apa sih? Karena tidak boleh semua zat masuk ke dalam sel. Jadi sudah ada yang diseleksi dulu. Jadi hanya zat-zat tertentu saja yang bisa masuk ke dalam sel tersebut. Yang keempat, yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini merupakan suatu organel endoplasmi yang berbentuk pipi dan juga panjang. Karena organel retikulum endoplasma ini berfungsi untuk sintesis protein dan juga sintesis lemak. Organel ini dibagi menjadi dua bagian. Ada retikulum endoplasma kasar dan juga retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar ditempeli ribosom, fungsinya untuk sintesis protein. Dan juga ada sintesis dari glikogen, kemudian sintesis sekresi yang tertentu, di mana sekresi tertentu ini jadi membawa kualitas dari polisakarida tersebut, protein tersebut, kemudian membawa dan juga membawa protein tersebut itu ke organel-organel yang lainnya. Yang kedua adalah retikulum endoplasma halus. Itu tidak ditempeli ribosom. Karena retikulum endoplasma halus ini berfungsi untuk sintesis lemak dan juga steroid, untuk sintesis steroid pada kelenjar. Organel kelima, ribosom. Ribosom ini merupakan suatu organel yang tidak bermembran karena organel ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein yang bekerja sama dengan dengan mRNA dan juga tRNA. Organel ke-6 adalah badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel yang berbentuk pipi juga ya, badan Golgi. Nah, badan Golgi ini berfungsi untuk pematangan transport ataupun pembentukan dari dinding sel. Yang ke-7 adalah lisosom. Lisosom merupakan organel yang berada dalam sel hewan. Karena fungsinya sendiri adalah untuk mencernakan benda asing ataupun metabolit ataupun molekul yang besar. Kenapa sih bisa dijadikan sebagai pencernaan? Nah, karena lisosom ini ya sebagai organel yang pendaur ulang gitu kan, sebagai organel pendaur ulang dari sel yang sudah tua ataupun yang sudah rusak.
organel ke-9, yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan organel yang disebut dengan cairan-cairan yang ada di dalam sel. Fungsinya sendiri adalah tempat metabolisme ataupun tempat berlangsungnya metabolisme sel tersebut. Organel ke-10 yaitu peroksisom. Peroksisom merupakan suatu organel yang ada di dalam sel, yang mana peroksisom ini akan menghasilkan enzim oksidatif dan juga enzim katalase. Enzim oksidatif itu akan mengubah H2O2 menjadi merombak lemak, sedangkan enzim katalase itu merubah H2O2 menjadi H2O dan juga O2. Fungsinya sendiri itu untuk apa sih? Fungsinya sendiri itu adalah untuk metabolisme lipid dan juga untuk detoksifikasi zat-zat kimia. 12 adalah sentrosom ataupun sentriol. Mempunyai fungsi untuk pembelahan sel, mitosis ataupun meiosis sebagai benda kutu. Organel ke-13 yaitu vakuola. Vakuola ini merupakan suatu organel yang fungsinya adalah sebagai tempat cadangan makanan. Organel ke-13 yaitu plastida. Plastida ini merupakan suatu organel yang bermembran yang memiliki warna. Warnanya di sini berhubungan dengan zat hijau, dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya yaitu ada kromoplas, ada elailoplas, ada kloroplas. Kromoplas merupakan warna selain warna hijau. Contohnya bayam merah, wortel, kunyit, dan lain sebagainya. Yang kedua, elailoplas. Elailoplas ini merupakan organel warna transparan. Contohnya itu seperti untuk untuk mensintesa ataupun untuk lemak gitu, untuk mensintesa lemak. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, kloroplas. Kloroplas itu merupakan suatu organel yang ada di dalam membran itu, dan kloroplas ini berkaitan dengan zat warna hijau. Bahwasanya zat warna hijau ini berasal dari daun sendiri. Jikalau tidak ada warna hijau ataupun zat hijau, tidak akan hidup karena mampu untuk berfotosintesis seperti itu. Proses yang berlangsung di dalam sel ini dibagi menjadi 2 bagian, adalah transport aktif dan juga transport pasif. Transport aktif dibagi menjadi 2 bagian, diantaranya yang ke-1 yaitu eksositosis. Di mana eksositosis ini pengeluaran zat dari dalam sel kelenjar pada peristiwa sekresi. Contohnya sendiri yaitu pada peristiwa sekresi, diantaranya ginjal, kemudian kulit, paru-paru, hati, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu endositosis. Endositosis ini merupakan reseptor membran yang menerima molekul-molekul ataupun partikel-partikel pada membran plasma yang kemudian akan membentuk vesikula. Endositosis ini dibagi menjadi 2 bagian, adalah fagositosis dan pinositosis. Fagositosis merupakan pemasukan partikel-partikel ataupun zat-zat di dalam sel tersebut yang sifatnya itu amoeboid. Jadi bisa membelah diri. Kemudian contohnya itu seperti sel darah putih ataupun leukosit yang mampu memakan kuman. Pinositosis. Pinositosis ini merupakan cairan-cairan yang ada di dalam sel, yang mana contohnya itu sendiri penyerapan nutrisi. Transport pasif. Transport pasif ini terjadi dari gradien konsentrasi yang tinggi menuju konsentrasi yang rendah melalui bilayer lipid yang terusan dari protein pembawa yang kemudian tidak memerlukan energi juga. Transport pasif ini dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya itu adalah difusi sederhana.
Difusi sederhana ini merupakan proses perlaluan zat melalui transport pasif yang mana dibantu oleh protein pembawa yang dibentuk oleh protein integral juga. Oke, kemudian yang kedua yaitu adalah protein terfasilitasi. Protein terfasilitasi ini merupakan proses perlaluan zat yang dibantu oleh protein pembawa juga, yang mana zat tersebut itu bersifat spesifik. Nah, bersifat spesifik yang kemudian protein pembawa ini ya tempatnya itu saling berikatan seperti itu. Yang ketiga yaitu adalah osmosis. Osmosis ini merupakan proses perlaluan zat dari gradien konsentrasi yang tinggi menuju konsentrasi yang rendah yang melewati membran semipermeable. Di mana membran semipermeable ini kasusnya itu sama seperti membran plasma ya, seperti membran plasma. Hanya boleh zat-zat tertentu saja yang masuk dan tidak boleh zat asing itu main masuk nyelonong aja, itu tidak boleh karena sudah di dalam sel tersebut itu sudah ada penyeleksinya bahwa mana aja sih zat yang boleh masuk dan mana zat yang tidak boleh masuk. Oke, contoh dari osmosis ini seperti kita menyemprotkan parfum di ruangan. Nah, menyemprotkan parfum di ruangan itu pasti otomatis parfumnya itu akan menyebar, gitu kan, ke seluruh ruangan tersebut. Yang kedua, ketika kita berolahraga ataupun beraktivitas yang mana akan menghasilkan keringat. Nah, keringat tersebut jika tidak dikeluarkan oleh tubuh kita pasti akan beracun. Racunnya tersebut itu akan bisa berakibat fatal jika tidak dikeluarkan ya tadi. Jadi keringat bisa dikeluarkan oleh kulit tersebut. Oke. Perbedaan sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Sel prokariotik yaitu sel yang belum memiliki membran inti sel. Sifatnya adalah uniseluler. Uniseluler ini artinya hanya satu saja selnya itu. Contohnya sel bakteri, monera, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sel eukariotik. Sel eukariotik sudah memiliki membran inti sel. Karena apa? Karena sifatnya sendiri itu multiseluler, sudah banyak selnya. Nah, yang dengan demikian contohnya itu seperti sel tumbuhan dan juga sel hewan. Bicara tentang sel tumbuhan dan juga sel hewan, bahwasanya kita bisa membedakan antara sel tumbuhan dan juga sel hewan. Sel tumbuhan itu memiliki kloroplas, kemudian dinding sel, vakuola, dan lain sebagainya. Dilihat dari ukurannya sendiri, sel tumbuhan ini dia itu sangat besar ya dibandingkan dari sel hewan. Sel hewan. Nah, sel hewan itu sudah memiliki organel juga. Di antaranya ada lisosom, kemudian ada sentriol ataupun sentrosom. Dilihat dari ukurannya, sel hewan itu lebih kecil ya ukurannya daripada sel tumbuhan. Seperti itu. Baik, materi sudah disampaikan. Barangkali saudara ingin bertanya ataupun ada materi yang kurang dipahami, boleh bertanya, silahkan. Apakah ada yang bertanya? Oke, Cika, apa pertanyaannya? Iya, karena sel hewan sendiri itu lebih kecil ukurannya dibandingkan sel tumbuhan. Karena apa sih? Karena sel tumbuhan itu lebih berperan sangat penting daripada sel hewan. Seperti itu. Baik, apakah ada yang lain? Apakah ada yang lain ingin bertanya? Baik, jika tidak, saya cukupkan materi sampai di sini. Dan Zoom meetingnya juga akan berakhir sebentar lagi. Kalian jangan lupa belajar di rumah terus-menerus, karena proses belajar mengajar itu tidak hanya di sekolah saja, tapi sekarang lagi dihalangi dengan daring ini ya, pembelajaran itu daring, yang mana kalian itu harus lebih giat lagi belajarnya dan untuk meningkatkan potensi-potensi atau bakat-bakat yang ada di dalam diri kalian sendiri. Baik, saya cukupkan materi struktur dan fungsi sel. Kalian jangan lupa belajar di pertemuan minggu yang akan datang, yaitu biosintesis pada sel. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.